Ya, selamat siang adik-adik. Terima kasih atas kesempatannya. Pada pagi hari ini saya akan memberikan kuliah tentang kegawadaruratan medis di klinik gigi di bidang kardiovaskular. Ya, ini perkenalkan saya Dr. Gigi Yosafat Bayu Rosanto, spesialis bedah mulut di Departemen Bedah Mulut dan Maksilofasial UGM. Silahkan nanti kalian bisa komunikasi dengan saya, bisa lewat Instagram saya, lewat WhatsApp saya, atau lewat email saya. Nanti apabila ada yang kebutuhan dengan saya, bisa kontak saya di sini ya. Kita langsung mulai saja ke kuliahnya. Nah, jadi kegawat daruratan medis di kardiovaskular yang pertama itu adalah angina pectoris. Jadi kuliah ini adalah kuliah kelanjutan dari kompromis medis. Kalau di kompromis medis kemarin yang kita bahas itu adalah pencabutannya, supaya pencabutan gigi pada pasien kompromis supaya tidak terjadi kegawat daruratannya. Nah, tetapi kalau terjadi kegawat daruratan, bagaimana itu dibahas di topik ini. Nah, ini adalah tanda dan gejala dari angina pectoris, salah satu penyakit kardiovaskular. Di sini bukan berarti kita sebagai dokter gigi nanti bisa mendiagnosis angina pectoris, tetapi ini adalah tanda gejala yang paling umum supaya kita nanti dokter gigi bisa mencurigai adanya kondisi angina pectoris pada pasien yang datang ke kita. Yang pertama itu ada nyeri substernal, itu yang menyebar dari lengan terus sampai ke leher, sampai ke rahang, sampai ke bahu, dan juga sampai ke parut. Nah, nyeri ini bertahan kurang dari 15 menit, dan nyeri ini bisa hilang atau bisa membaik dengan nitrogliserin yang biasanya pasien sudah miliki. Biasanya pasien punya riwayat-riwayat seperti itu. Nah, tetapi angina pectoris ini masih ringan, itu vital sign-nya masih normal, pasien tidak ada gejala mudah berkeringat, cemas, lelah, atau gejala kardiovaskular lainnya. Penyebabnya ini secara yang paling umum itu adanya sumbatan di arteri koroner. Kita tahu arteri koroner ini adalah arteri yang mensuplai darah untuk kehidupan sel-sel atau jantung. Nah, ini ada sumbatan di sini, itu bisa menyebabkan angina pectoris. Nah, gejala-gejalanya bisa muncul karena apa? Karena ada kecemasan, karena ada stres, atau aktivitas fisik. Nah, kalau muncul itu pada saat kita tindakan kedokteran gigi pasien muncul angina pectoris, bagaimana yang harus dilakukan? Ini sebagian besar sudah, bukan sebagian besar, mungkin beberapa di antara kalian kemarin sudah ikut BLS ya. Jadi yang pertama BLS itu sebelum masuk ke ABC-nya itu adalah positioning. Jadi pasien diposisikan dulu. Nah, kalau di dental unit itu kan pasien bisa diposisikan ya, itu jadi bisa duduk tegak atau semi duduk tegak, yang senyaman pasien intinya. Terus kita cek airway, breathing, dan juga circulation-nya. Breathing pastikan nafasnya kuat, kemudian circulation dan komunikasi. Itu cek nadi dan komunikasi untuk memberikan nitrogliserin pada pasien itu. Jadi standar masih ABC ya. Nah, kemudian yang kemudian D itu masuk ke dispense atau drugs administration, itu bisa diberikan nitrogliserin 0,4 mg tablet sublingual, atau nitrogliserin itu yang 0,3 sampai 0,6 yang spray. Spraynya juga sublingual gitu. Nah, itu diulang pemberian nitrogliserin itu setiap 5 menit
sampai 3 tablet, jadi bisa sampai 15, atau 3 spray dalam 15 menit. 15 menit. Jadi tiap 5 menit dikasih 3 kali sampai 15. Nah, kemudian oksigenasi. Besok ada praktikum juga oksigenasi ya. Kalau oksigen maintenance itu adalah umumnya 4 liter per menit. Oksigen maintenance itu apa? Itu kalau pasien tidak ada kondisi apa-apa, pasien rawat inap, pasien setelah pasca operasi. Nah, tapi kalau ada kondisi kelainan kardiovaskular dan itu terjadi pada saat itu, kita naikkan oksigen itu di atas oksigen maintenance, yaitu 5-6 liter per menit. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau misal nyeri itu tidak relief dengan 3 kali dosis nitrogliserin tadi, maka bisa diberikan 1 aspirin dengan 325 gitu. Atau telepon 911. Kalau di Indonesia ya 118. Nah, itu nitrogliserin tablet itu kalau udah terbuka itu hanya bisa bertahan 30 hari. Jadi kalau misal kalian punya pasien dengan kecurigaan angina pectoris, ditanyakan ke pasien apakah nitrogliserinnya punya. Kalau punya dicek kapan itu terakhir dibuka. Kalau sudah dibuka 30 hari untuk persiapan tindakan, pasien diminta untuk restock nitrogliserinnya supaya nanti kalau terjadi sesuatu, kalian dan juga pasien sudah siap nitrogliserin. Nah, terus setelah pain relief itu kenapa terus dipastikan ini standar ya, vital sign, pemberian obat-obatan, respon pasien, dimonitor. Nah, kemudian kalau semua ini sudah normal, kita bisa arahkan pasien itu untuk ditransport ke rumah sakit apabila perlu atau itu pasien dipulangkan. Tuh. Nah, kemudian yang kedua itu adalah myocardial infarction. Nah, ini tanda dan gejalanya itu sangat mirip dengan angina pectoris tadi ya. Ini sama, ini area nyeri dada itu menyebarnya sampai mana-mana, sampai lengan, leher, rahang, dan juga gitu ya. Kadang ini rancu dengan pasien dengan gastritis akut. Itu pasien gastritis akut itu juga punya nyeri yang mirip seperti ini. Bisa nyeri dada, nyeri perut sampai bahu, tapi jarang sampai rahang dan leher itu. Gitu. Dan nyeri pusatnya bukan di dada tapi di perut, tapi itu sangat dekat sekali ya. Ulu hati, dada dan juga perut itu sangat dekat. Jadi itu sering menjadi pengalih dari kecurigaan kita terhadap myocardial infarct ini. Oh ya, terima kasih. Ini dibuka aja, dibagikan ke dosen-dosen. Cuman 10, aku nggak usah. Nah, kemudian ada lelah dan juga gangguan tidur. Ini yang membedakan dengan angina pectoris tadi. Ada gangguan tidur. Kalau angina pectoris umumnya munculnya karena ada suatu sebab, karena kelelahan atau aktivitas fisik, atau karena stres, atau juga karena kecemasan. Tapi kalau myocardial infarct ini bisa muncul pada saat tidur. Nah, kemudian yang membedakan ini adalah dengan yang tadi, kalau angina pectoris tadi kurang dari 15 menit, kalau MI itu lebih dari 15 menit, dan dia tidak sembuh dengan tablet nitrogliserin. Kemudian ada ini, kalau ini yang umum ya, yang masih sangat umum, tidak stomatogenetik, tidak patogonomoniknya gitu. Pasien seperti lapar udara ya, jadi pasien seperti membutuhkan banyak udara. Jadi kalau pasien mengalami peningkatan respirasi itu kan normalnya 20. Kalau pasien itu mengalami peningkatan jumlah respirasi dalam 1 menit, misal sampai 24 atau 28, berarti itu tubuh
melakukan kompensasi karena tubuh kekurangan udara, jadi kompensasinya itu paru-paru dibuat bekerja lebih keras supaya udara yang masuk ke paru-paru itu lebih banyak gitu. Yang berbahaya itu adalah kalau dekompensasi. Jadi tubuh membutuhkan oksigen, jadi paru-paru dipaksa untuk bekerja lebih keras supaya oksigen lebih banyak lagi yang bisa masuk, tetapi paru-paru sudah tidak mampu mengkompensasi. Jadi malah terjadi dekompensasi. Jadi tubuh butuh udara yang banyak, tetapi paru-paru malah bekerjanya semakin lemah. Itu yang berbahaya. Kalau kompensasi itu berarti tubuh masih bisa mengantisipasinya. Nah, kemudian ini pasien merasa cemas dan merasa mau mati, gitu ya. Itu kalau myocardial infarct. Nah, kenapa kok myocardial infarct itu lebih parah daripada angina pectoris? Kita perlu tahu ini. Jadi kalau tadi angina pectoris itu hanya tersumbat, kalau ini sudah tertutup. Jadi aliran darah tidak bisa masuk, akibatnya misal di sini tersumbat, jadi nanti di sini mengakibatkan ada otot jantung yang sudah nekrosis. Nah, kalau sudah nekrosis berarti itu sudah masuk MI atau myocardial infarction. Sehingga tadi karena sudah parah ada kemunculan pada saat pasien sedang istirahat. Nah, ini kemudian data kemunculan myocardial infarction itu pada waktu istirahat itu pasien itu muncul 51%. Jadi hampir lebih dari separuh pasien dengan MI itu punya riwayat ada onset MI itu pada saat istirahat. Berarti kan sudah tinggi sekali ini, hampir dari 51. Nah, kalau waktu istirahat aja muncul ya otomatis dia sering muncul juga kalau pada aktivitas gitu, pada waktu tidur dan juga pada surgical prosedur ini 6% ya, walaupun kecil tetapi itu juga perlu menjadi perhatian kita semua. Nah, itu treatmentnya gimana? Itu yang pertama sama seperti yang tadi ya. Ini perlu kalian tahu ya, kalau misal pasien sadar itu adalah ABC. Jadi yang pertama itu adalah cek kesadaran pasien. Kalau di kedokteran gigi umumnya kita harus waspada. Jangan sampai pasien udah nggak sadar, baru kita lakukan tindakan ABC ini. Nah, tetapi biasanya kita harus sudah pasien itu muncul tanda-tanda akan terjadi serangan, sehingga kita tidak sampai ke pasien itu kehilangan kesadaran. Gitu. Ini sama ABC-nya, pastikan ada airway terbuka ya. Jadi kita bekerja di rongga mulut, otomatis di situ ada alat yang masuk, ada mungkin kita lakukan irigasi dengan air, bersihkan itu. Jadi kalau airway itu tandanya ada gargling, itu kayak orang berkumur, berarti itu ada air, kita perlu suction. Tuh. Terus ada snoring atau seperti orang batuk. Jadi kalau kok batuk, ngorok, orang yang ngorok. Kalau ngorok itu kan akibat lidah jatuh ke belakang. Jadi kalau ada suara snoring, berarti itu kita harus pasang mayo atau untuk menahan lidahnya supaya tidak jatuh ke belakang. Nanti mungkin kalian akan dijelaskan apa itu mayo di BLS. Nah, kemudian ada juga coughing. Coughing itu berarti kan batuk. Pasien batuk-batuk. Kalau batuk itu reaksi kalau ada benda asing masuk. Kalau ada benda asing masuk, kita lakukan ambil dengan 2 jari ya, dengan jempol dan telunjuk. Kita ambil langsung di swab aja. Kan kita belum tentu bisa lihat, di swab aja apa yang ada di dalam mulutnya. Jadi suara-suara airway itu ada itu tadi. Gargling, snoring, dan juga coughing gitu. Nah, kemudian untuk D-nya apa? Untuk obat yang bisa diberikan. Ini karena tadi di awal sudah kita tahu ya kalau MI itu
nitrogliserin itu tidak berfungsi, jadi kita langsung ke aspirin. Gitu. Kalau tadi kan kalau yang angina pectoris itu kan kita kasih nitrogliserin dulu, kalau tidak relief itu ke aspirin. Tetapi kalau MI itu kita tahu nitrogliserin itu nggak ngefek, jadi langsung ke aspirin aja. Gitu. Nah, kemudian oksigen sama kita berikan 5-6 liter. Kemudian kita bisa kasih gas NO2. Ini adalah sedasi. Jadi supaya pasien itu lebih rileks gitu. Nah, kemudian kalau misal kalian sudah ACLS ya, Advanced Cardiac Life Saving, bukan ini udah yang advance, bukan yang B lagi, bukan yang basic life saving, tapi ini yang AC. Ada AC, ada AT. Kalau C itu tentang kardiak, kalau T itu trauma. Kalau kalian sudah ikut ACLS, kalian kompeten untuk memberikan Demerol atau morfin gitu, ke pasiennya. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah serangan jantung, sudden cardiac arrest. Nah, ini kalau serangan jantung itu ya sudah jelas tidak ada denyut jantung, tidak ada nafas pendek, kemudian nyeri dada, kemudian pusing, dan juga nanti biasanya kalau cardiac arrest pasiennya sudah kita tahu sudah langsung loss consciousness atau hilang kesadaran. Nah, hilang kesadaran itu tandanya apa? Ini tidak ada denyut, terus apnu, pasien apnu, nggak ada denyut, nggak ada nafas, terus pasien membiru dan pupilnya mengalami dilatasi. Nah, ini udah kita pelajari ya di kompromis medis. Jadi kalau cardiac arrest itu bukan karena ada kelainan jantung, tetapi itu karena ada malfungsi elektrik. Jadi jantung itu bergerak dengan sistem elektrik. Nah, adanya malfungsi elektrik ini mengakibatkan adanya aritmia atau ritme yang tidak teratur. Gitu. Nah, akibatnya itu proses pumpingnya jantung itu terganggu. Jadi akibatnya suplai darah ke otak, paru-paru itu yang paling penting ya, dan juga organ lain itu berkurang. Nah, kalau suplai darah ke otak itu berkurang, maka pasien bisa kehilangan kesadaran. Terus suplai darah ke paru-paru berkurang, pasien tidak bisa bernafas. Dan itu pasien meninggal dalam waktu beberapa menit saja. Bahkan pada pasien sehat, gangguan elektrik ini juga bisa terjadi ya sewaktu-waktu. Nah, penyebabnya apa? Penyebab serangan jantung yang paling sering itu ternyata MI tadi, jadi myocardial infarction tadi. Jadi memang karena sudah ada kerusakan pada jantungnya, terus ada gangguan elektrik, nanti langsung terjadi cardiac arrest. Nah, ini yang tiba-tiba. Jadi dua-duanya ini sama seringnya ya, baik yang ada MI-nya atau yang tidak ada gejala pendahulunya. Jadi benar-benar sudden cardiac arrest. Jadi keduanya ini yang paling sering. Kemudian yang lebih jarang itu karena obstruksi airway gitu ya. Kita harus berhati-hati ya kalau sebagai dokter gigi. Mungkin di kuliahnya dokter Aga ada ya. Nanti kalau kalian pakai mouth gag, pembuka mulut itu harus dipasangi dengan benang, jadi itu tidak menyebabkan obstruksi. Terus apalagi kalian kalau pekerjaan implan itu kan skrunya itu kan kecil-kecil sekali, itu jangan sampai dia masuk ke dalam gitu. Kemudian ada juga overdosis obat, anafilaksis atau alergi. Kemudian ada kejang, nanti kejang saya juga yang mengajar. Kemudian ada insufficient adrenal akut. Nah, ini sama seperti tadi ya, kalau cardiac arrest langsung start CPR.
Tapi yang pertama memang selalu call for help. Jadi kalau kalian ada pasien dengan serangan jantung, tidak bisa kalian ini sendiri karena sudah harus tim medis yang melakukan. Jadi misal kalian ada perawatnya langsung suruh telepon. Kalau kalian kerja di klinik ada perawat langsung kalian instruksi untuk telepon 118, kamu langsung start CPR. Kalau ada alat ya pakai AED untuk restart jantungnya. Ini di BLS juga akan diajarkan, nanti saya sedikit saja di sini. Yang ini kalau sudah cardiac arrest ya, atau pada pasien yang tidak sadar, udah bukan ABC lagi, tapi langsung CAB. Kalian udah nggak perlu cek airway-nya, kalian nggak perlu cek breathing-nya, tapi kalian langsung cek sirkulasinya. Paling nyata itu di sini. Jadi misal jakun itu langsung ke lateralnya. Nah, itu langsung ketemu. Cek arteri ini tidak boleh lebih dari 10 detik. Jadi kalau 10 detik kalian tidak menemukan, langsung lakukan CPR. Nah, ini ada di sulcus ini ya. Sulcus di antara trakea dan SCM. Ini kan trakea dan ini SCM. Gitu. Terus kalau misal 10 detik ini kalian nggak menemukan, kalian masih nggak yakin, masih nggak yakin korban ini ada denyutnya, jadi udah 10 detik kalian raba, ada nggak ya, tapi pasien itu kan udah pasti nggak sadar ya, sebelum C itu kan kalian udah cek kesadarannya, jadi ya langsung kompresi gitu. Tapi ingat, kalian harus pastikan pasiennya nggak sadar, jadi yang pertama itu selalu kesadarannya ya gitu. Nah, karena resusitasi kardiopulmoner itu lebih sedikit membahayakan daripada kita tidak melakukan kompresi pada pasien yang benar-benar membutuhkannya. Jadi kalau udah kalian nanti kalau belajar kalau di IGD ya, kalau sudah masuk IGD, pasien sudah ditentukan gawat darurat, itu overdiagnose dan juga overdrugs, jadi penggunaan overtreatment dan overdiagnose itu lebih baik daripada kalian underdiagnose dan juga undertreatment. Itu kalau pada pasien dengan kegawat daruratan medis. Nah, ini kalau tadi sudah kalian memastikan pulsnya, langsung kasih 30 kompresi dada dengan kecepatan 100 kali per menit. Jadi lebih daripada 1 detik 1 kompresi ya, tapi 100 kali, kecepatannya 100 kali kompresi dalam 1 menit. Terus kalian posisinya ada di samping pasien. Nah, kalau di dental unit seharusnya pasien itu diturunkan dulu ya, karena kompresi itu harus dalam. Kalau pasien berada di tempat yang lunak atau yang empuk, nanti begitu kalian kompresi, pasien itu akan ke bawah, terdorong ke bawah, jadi kompresi kalian itu nggak maksimal. Gitu. Jadi kalau pasien berada di dental unit, pasien juga harus diturunkan. Kalau enggak, nanti malah kompresinya nggak maksimal, dental unitnya bisa roboh, malah lebih membahayakan ke pasien. Nah, ini buka semua pakaian ya, jadi nggak peduli itu pria atau wanita, kalau pasien sudah nggak sadar, kalian mau lakukan kompresi, itu skin harus terlihat gitu. Karena nanti kalau kalian berikan breathing, kalian kasih dia nafas, kamu harus bisa lihat dada itu mengembang. Kalau ada pakaian, itu nanti tidak akan bisa melihat dada itu mengembang gitu ya.
Jadi hal yang pertama harus dilakukan sebelum kalian melakukan kompresi, itu buka semua pakaian yang menutupi dada. Terus posisinya seperti ini, tangan yang satu adalah terbuka, kemudian yang lainnya memegang tangannya. Telapak ini yang mendorong ini berada di atas tangan kalian yang ada di bawah. Gitu. Nah, kemudian ini lengan harus lurus. Jadi posisi yang menekan ini harus lurus dengan bahu. Kenapa harus lurus? Karena kalian itu melakukan resusitasi itu bukan dengan kekuatan bicep tricep, bukan dengan didorong gini. Kalau kita dorong gini kan itu dengan kekuatan bicep tricep. Itu tidak akan kuat. Jadi tekanannya harus dengan berat badan. Jadi kalian waktu menekan jatuhkan berat badan bahu dan kepala kalian dan juga punggung kalian, jatuhkan semua itu ke dada pasien dengan tangan tetap lurus. Tekan kuat dan cepat. Ya, jadi bukan cuma kuat tapi cepat. Cepatnya itu 100 kali per menit kecepatannya. Nah, ini dada ini harus turun paling enggak 5 cm atau 2 inch. Jadi tekanan kalian itu harus membuat dada itu turun sebanyak 5 cm. Tentu saja itu membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Nggak bisa kalau dengan kekuatan bicep. Nah, sebelum kalian melakukan tekanan yang kedua, pastikan dada itu re-expand completely. Jadi pastikan rongga dada itu membuka lagi secara full. Karena kalau misal kalian hanya menekan tapi tidak mengangkat, itu nanti akan percuma. Jadi tidak bisa memompa dengan maksimal. Harusnya kan pompa keluar. Tapi itu kalian pompa baru keluar dikit, pompa lagi keluar dikit, itu tidak maksimal. Karena lebih maksimal kalau rongga dada itu sampai benar-benar mengembang. Gitu. Jadi paru-paru bergerak, jantung juga bergerak. Gitu. Nah, itu makanya harus cepat dan pasti kalian kelelahan karena kalian juga selain harus menekan, kalian juga harus mengangkat tubuh kalian sendiri. Nah, untuk airway ini ada 2 cara. Yang pertama head tilt atau kepala didongakkan dan juga chin lift atau dagu diangkat. Nah, itu nanti dia akan membuka trakea, airway-nya akan terbuka. Nah, ini boleh dilakukan kalau kalian itu bisa memastikan pasien itu tidak ada cedera leher. Gitu. Jadi misal kalian tahu pasien kalian pingsan pada saat tindakan, hilang kesadaran, tidak ada denyut. Kalian tahu pasien ini barusan kalian treatment, jadi pasien ini tidak ada cedera leher. Nah, tetapi kalau misal kalian jumpai pasien kecelakaan di jalan, kecelakaan, pasien jatuh, kita nggak tahu adakah cedera leher di sini, kita nggak bisa pastikan karena pasien tidak sadar. Pasien dengan cedera leher pasti dia tidak sadar. Nah, kalau kita angkat kepalanya gini, nanti plitek gini, bisa pasien malah kalian mempercepat kematian pasien. Kalau kalian tidak yakin dengan posisi tersebut, head tilt ini tidak boleh dilakukan. Sehingga yang bisa dilakukan adalah jaw thrust. Nah, jadi rahang didorong ke depan. Tuh. Caranya dengan 4 jari. 4 jari mandibulanya diangkat ke atas. Nah, kemudian kasih ventilasi, 2 ventilasi. Kecepatannya 1 ventilasi itu adalah 1 detik. Terus ini kasih nafas itu setiap 5 detik. Setiap 5 detik kalian kasih nafas, jadi itu nanti akan ada 10-12 nafas per menit. Nah, ini tadi fungsinya kenapa kalian harus buka pakaian pasien, itu karena setiap kalian memasukkan nafas, itu
harus terlihat dada itu naik ke atas. Kemudian setelah 2 menit cek nadinya. Jadi harus 2 orang kalau CPR itu. Yang satu kalau bisa 3 orang karena yang pompa itu pasti akan tidak kuat, pasti akan kecapean. Tuh, jadi nanti satu orang itu terus CPR 100 kali per menit, kemudian yang satu orang itu kasih nafas itu 2 ventilasi setiap 5 detik. Kasih nafas, 1 nafas, 2 nafas, tunggu 5 detik. Kasih lagi 1 nafas, 2 nafas, tunggu 5 detik. Jadi oksigen masuk, paru-paru dipacu, jantung digerakkan. Itulah CPR. Cara memegangnya gimana? Ini full ventilation holding mesh. Jadi pakai jempol dan telunjuk seperti ini. Terus kemudian ini 3 jari ini jaw thrust ya. Jadi jaw thrust tadi yang ya ini. Jadi 3 jari kelingking, jari manis dan jari tengah itu menarik rahang bawah mandibula ke atas, kemudian 2 jari ini menahan sungkup oksigennya seperti ini ya. Ini masnya ini sedang jaw thrust dan juga sedang ventilasi. Jadi bukan cuma dipegang, tapi 3 jari ini dia mengangkat mandibulanya, gitu. Nah, ini bagaimana kemungkinan jantung itu aktif kembali setelah pasien mengalami cardiac arrest. Kalau kalian lakukan CPR kurang dari 4 menit, kemudian tim yang berpengalaman, tim yang kalian panggil 118 tadi datang kurang dari 8 menit, kemungkinan pasien hidup itu 43%. Gitu ya. Jadi masih di bawah 50%, kecil sekali. Nah, kalau kalian lakukan CPR itu kurang dari 4 menit, kemudian tim ACLS itu datang lebih dari 16 menit, kemungkinan pasien itu hidup lagi itu 10%. Nah, kalau kalian terlambat lebih dari 8 menit, kurang dari 12 menit, kemudian tim CPR-nya itu datang antara 8 sampai 16 menit, kemungkinan pasien itu hidup 6%. Nah, kalau kalian lakukan CPR itu 8 sampai 12 menit, kemudian ya, kita lanjutkan ya. Nah, jadi makanya kalau misal kalian sudah melakukan CPR sudah melakukan CPR 16 menit, tetapi tim ACLS itu tidak hadir, jadi kalian bisa stop CPR kalian karena survival rate-nya sudah 0%. Nah, tetapi kalau sampai kalian CPR-nya telat sampai 12 menit, sudah kita tidak perlu CPR karena survival rate-nya 0. Nah, ini diagram alirnya untuk kita melakukan CPR ya. Jadi yang pertama ini pasien nggak respon, nggak ada kesadaran, tidak ada nafas, tidak ada atau nafasnya tidak bagus, itu langsung emergency respon. Atau panggil tim rescuer itu bisa 118. Kemudian cek nadi dalam waktu 10 detik tadi. Kalau nggak ada nadi 10 detik, langsung mulai CPR ya. 30 kompresi dan 2 nafas. Kemudian kalau ada AED datang atau defibrilator datang, langsung dipakai dan ini langsung sudah serahkan ke tim yang lebih berpengalaman.
Ini kecepatan CPR 100 per menit, kedalaman kompresi 5 cm, pastikan dia recoil, pastikan dia mengembang penuh, gitu. Terus minimize interupsi, gitu. Ya, sudah sekian kuliah dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya.